Shalom, Lakem Beshem, Yosua Hamasya. Marah Yakoti, sesuai janji saya ya. Kembali ya, kita sesudah Yom daripada Purim ya, kita kembali membahas kitab Kason ya. Kita sampai pembahasan dari Midrash Dabar Elohim ini Kason pasalnya yang keempat ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu aku melihat ada sebuah pintu yang terbuka di Samayim, dan suara seperti sangkakala yang pernah aku dengar pertama kali berbicara padaku. Katanya, naiklah ke sini sebab aku akan menunjukkan padamu apa yang harus terjadi setelah semuanya ini. Tiba-tiba aku dikuasai ruah. Lalu aku melihat sebuah tahta menjulang di Samayim, dan di atas tahta itu duduk seseorang. Dan beliau yang duduk di tahta itu kelihatannya seperti batu yaspis dan sardis. Di sekeliling tahta itu ada pelangi yang kelihatan seperti jamrud. Aku juga melihat sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atas tahta itu ada 24 tua-tua yang duduk dengan mengenakan jubah putih, memakai mahkota emas di atas kepalanya. Lalu dari tahta itu keluarlah kilat, guntur, dan berbagai suara, serta 7 obor yang menyala di depan tahta itu. Itulah ketujuh ruah Elohim. Tahta itu ada lautan kaca seperti kristal, dan di tengah tahta itu selingnya 4 makhluk yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, makhluk hidup yang kedua serupa lembu, makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat seperti Raja Wali dan yang sedang terbang. Keempat makhluk hidup itu masing-masing memiliki 6 sayap di tubuhnya, di sekeliling dan di dalam tubuhnya penuh dengan mata. Siang dan malam mereka tidak henti berkata, Kados, 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 Yahweh Elohim Sebaot, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu memberi kemuliaan dan hormat serta ucapan syukur kepada Dia yang di atas tahta dan hidup selamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di takhta, sujud menyembah Dia, melemparkan mahkota-mahkota di hadapannya sambil berkata, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh kehendak mula mereka ada dan diciptakan. Sekali ya. Jadi Marah Yakoti, banyak tidak disadari daripada orang percaya bahwa apa? Bahwa Kason ini hampir saja tidak masuk di dalam kanon daripada perjanjian baru oleh gereja. Karena apa? Dianggap terlalu satu Ibrani, kemudian yang kedua dianggap terlalu mistik, terlalu supernatural. Nah, ini yang mesti dipahami. Jadi kalau kita ingin memahami Kason atau Revelation Saint of John daripada Yahukanan ini, kita harus masuk dalam akar Ibrani. Kita harus benar-benar mengenal dimensi supernatural. Ya, ini yang menjadi masalah besar. Kenapa? Kalau kita bisa percaya Yahushua Hamasya itu adalah Elohim menjadi manusia lewat perawan, artinya kan sesuatu yang mustahil. Maka harusnya kita tidak perlu terkejut kalau dikatakan di sini ya, dikatakan seperti mulai dari ini ya. Nah, ini ayat kelima dikatakan ada 7 ruah Elohim. Lah orang bingung, 7 ini siapa lagi kan gitu. Ayat 4 dikatakan ada 24 tahta, ada 24 tua-tua. Ya kan? Bahkan dikatakan ada 4 makhluk itu di ayat 6 ya. Ada yang penuh dengan mata, kemudian serupa dengan lembu, serupa dengan singa, dengan manusia ya, dengan raja. Orang mungkin bingung. Ya makanya banyak pendeta menafsirkannya, ya mungkin karena tidak mengerti akar Ibrani, menafsirkan ini sebagai alegoris gitu ya, perumpamaan. Padahal sebenarnya kalau kita percaya alam supernatural, kita melihat ya faktanya begini. Ya jangan ditafsir-tafsir. Sekarang saya mau nanya, siapa yang ngomong kalau malak itu wujudnya harus selalu manusia? Anda tidak percaya? Ayo buka bersama saya ini di kitab Hakim-Hakim. Orang itu kan seringkali menafsir seperti pengertiannya. Ya dianggapnya seperti malak tuh seperti angel-angel yang ada di lukisannya Da Vinci, lukisannya orang bule, oh anak kecil, baby gitu, bersayap kecil gitulah. Ini loh,
masalah besar. Benar masalah besar. Kenapa? Sok tahu. Susah gitu loh. Nggak bisa kalau kita tuh cuman pakai tafsiran-tafsiran manusia, tidak sesuai konteks. Nah, ini dikatakan ya di kitab dari Nabi Yesayahu ya, Sefer Yesayahu yang pasal 6 ini. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Adonai duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dan jubahnya memenuhi tempat kudus. Serafim berdiri di atasnya, memiliki 6 sayap, 2 sayap menutup wajah, 2 menutup kaki, dan 2 menutup terbang. Kados, kados, Yahweh Elohim Sabaoth, seluruh erat sepenuh kemuliaanmu. Nah, yang 5 dikatakan, celaka, aku binasa, sebab aku najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir, namun mataku melihat Melek, Yahweh Sabaoth. Ini artinya apa? Kenapa Yesaya demikian takut? Karena tidak berwujud manusia. Ini loh, orang tuh kan banyak nggak mengerti tentang ini. Nggak percaya lagi, ayo buka bersama saya ya. Judges 6, chapter 6, verse 12. Saya bacakan ya, versi ini ya, versi King James-nya ya, biar pada ngeh yang saya maksud ya. Jadi ini ceritanya tentang si Gideon. Nah, Gideon ini waktu ini belum jadi siapa-siapa, tapi kemudian didatengin Malak. Nah, and the angel of Yahweh Elohim appeared unto him and said to him, Yahweh Elohim is with thee, the mighty man of valor. Gideon said unto him, O my master, atau my Adonai, if Yahweh be with us, why then is all befallen us? And where all his miracle which our father told us, saying, did not Yahweh bring us up from Egypt? But now Yahweh has forsaken us, and delivered us into the hand of the Midianite. Yahweh looked upon him and said, Go in the might, and thou shalt have Israel from the hand of Midianite. Have not I sent thee? And he said to him, O my Adonai, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Yahweh said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. And he said to him, Now I have found favor in thy sight, then shew me a sign that thou talks with me. Loh, Gideonnya ini minta tanda. Dia minta tanda, ya. Dan akhirnya tanda ini digenapi. Tapi pertanyaannya begini, mengapa ketika Malak itu datang, Gideon, karena wujudnya menakutkan, bukan wujud yang humanoid. Kalau wujud humanoid itu pernah ada, yaitu pada waktu Abraham, sebelum kejadian dari Sodom dan Gomora. Malaknya datang dalam wujud manusia itu ya, 3 pengembara itu ya. Nah, ini yang orang tuh banyak kadang nggak mengerti dan menafsir sesuka hatinya. Nah, ini masalah besar, makanya nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Karena pakai pemikiran manusia, belum kecampuran teologi Barat ya, teologi Eropa, teologi Amerika, dan teologi lainnya. Jadi nggak karu-karuan malah. Maka daripada itu, sebelum kita membaca Dabar Elohim dan kita minta ruah hokmah atau hikmat dari ruah Elohim untuk menuntun, membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia. Maka ketika disingkapkan hal-hal yang baru, Anda nggak terkejut. Dan lebih daripada itu, Anda bisa implementasinya. Oke? Ya, kita ayat per ayat ya. Dari ayat 1 dikatakan, ini pintu terbuka ya. Berarti apa? Berarti Samayin itu tempat, riil, makanya ada pintu terbuka. Ada suara sangkakala, naiklah ke sini, aku menunjukkan padamu. Nah, ini jadi begini, Elohim itu bisa bicara fisik, audible, bisa. Bicara lewat ruah kita, bisa. Pikiran bawah sadar, apa seperti orang tuh lagi berdiam diri ya, istimewa meditasi itu bisa. Tapi bisa, nah ini makanya ini lagi trans. Maka dikatakan kan di ayat 2, tiba-tiba aku dikuasai ruah, lah dia lagi trans. Kemudian masuk, nah tahta menjulang di Samayim, dan tahta itu duduk seseorang. Ya beliau ini ya di Ancient One ya, kalau bahasa di King James-nya. Ini bahwa
memang ya Yahweh Elohim ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi beliau itu bisa mewujudkan diri sebagai the ancient one, yang sudah tua dikatakan, yang sudah beruban, itu kalau di bahasa terjemahan baru ya. Ini manusia apa ya? Batu yaspis dan sardis. Dan sekeliling tahta ada pelangi seperti jamrud. Itu keren sekali. Orang mau sekaya apa, punya mungkin kursi kerja atau apa, ada permatanya, ada pelangi, mana bisa. Mau buat pakai apa? Nah, karena kalau kita percaya Elohim yang dengan supernatural yang begini, seharusnya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi hidup kita. Maka persoalan apapun yang kita hadapi, percayalah itu untuk mendidik, mengajar, membentuk karakter kita supaya makin serupa dengan Yeshua Hamashiach Elohim Adonai. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita tidak perlu putus asa. Ngomong paling jelek misalnya meninggal, ya kita tetap masuk Samayim, kan begitu ya. Kalaupun enggak, kita tetap di sini. Hidupku adalah Hamashiach atau Kristus, mati keuntungan. Nah, ini mesti tekankan, jadi kita nggak ada rasa takutnya lagi. Karena dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan segala bentuk ketakutan. Nah, ya. Maka berikutnya apa nih? Berikutnya katakan 24 tua-tua mengenakan jubah putih dan mahkota ya, emas di atas kepalanya. Ini mewakili multiverse. Nah, wah, kalau saya ngomong multiverse lagi ntar ribut. Tak keluarlah kilat, guntur, berbagai suara, 7 obor, 7 ruah Elohim. Orang bingung lagi, ini apa maneh iki? Kok no pitu Tuhan ya? Roh Kudus itu bukan. Jangan diatafsirkan gitu. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad, Ehad Esah. Itu mesti dipahami, bukan dipahami si jindil itu, bukan ngawur kayak gitu. Adonai itu mau jadi 1000, mau jadi apa, unlimited. Jangan diartikan dia kayak bakpao, jangan ngawur itu. Artinya gini loh, biarkan Elohim menjadi dirinya di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedahsyatannya. Maka kita nggak akan kaget kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan nalar. You ngalami. Anda nggak percaya, mintalah malam hari ini ya, setelah tefillah sahabat ini mungkin nanti Elohim Adonai, aku pengen kenal ini loh, yang Yahweh yang sama yang disembah, yang ditemui Yohanan atau Yohanes Rasul. Temui aku. Aku pengen kenal 7 ruah Elohim. Seperti apa? Tuh. Nanti Anda akan diajar. Anda tidak akan bingung, tidak akan diombang-ambingkan lagi. Tetapi sebagai pengantarnya, saya kasih ini ya, pemantik ini ya, biar Anda tertarik. Nah, dikatakan ini ya, Sefer Yesayahu ya, mulai dari yang 11 nih, Yesayahu pasal 11 ayat pertama hingga 2. Sebuah tunas akan muncul dari tunggul Isai, sebuah cabang akan tumbuh dari akarnya dan berbuah. Ruah Elohim akan tinggal daripadanya, ruah hokmah atau hikmat, pengertian atau binah, ruah nasihat atau daat, perkasaan, gebura, ruah pengenalan dan takut akan Yahweh Elohim. Ekad panim, saya pernah bahas, Anda search saja, itu ada di playlistnya. Face to face ya, itu waktu itu tentang ini Tehillim, Mizmor le David, punya ini ya, Mazmur dari Raja Daud, itu ada. Jadi kalau kita mengenal masuk ke dalam dia, maka 7 ruah ini akan disingkapkan. Anda akan mengerti dengan hikmat atau hokmah, dengan bina, daat, kemudian dengan gebura, keperkasaan yang membuat mujizat, kemudian mengenal dan takut akan Yahweh Elohim. Oke, mungkin sementara sampai di situ dulu. Nanti kita akan sambung ya, terus lebih dalam. Nggak bisa langsung digerabak banyak tapi Anda nggak dapat apa-apa. Biarlah masuk di dalam ruahmu, dan ini tefillah saya adalah ruah Elohim menguasai ruah jiwa sadar, bawah sadar, dan tak sadar. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Yitkadas Sameka Haleluya, Yitkadas Sameka Haleluya. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets,
Tabo malkuteka ye aser soneka ka aser basamayim gamba arets. Tabo malkuteka ye aser soneka ka aser basamayim gamba arets. Et lekem kukenu tenlanu hayom. Et lekem kukenu tenlanu hayom. U mekalanu al kabukenu ka aser makalenu gam anaknu leka beenu. Weal tefinu lide nisayom kiim. Teal liksenu min hara. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Beshem Yashua Hamasya Hamosya Haboel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah Ya Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Ratson Haleluya. Todaraba Ya Yahweh Elohim, Todaraba Yashua Hamasya Hamosya, Todaraba Imar Wahakodes. Haleluya.